Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam hatinya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya di rumah menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagi yang punya hutang, mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang hutangnya. Amin, biar tidak anak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, apa kabar semuanya sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yaitu Bapak Karutan Sambas. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Karutan panjang umur. Sampai kira-kira seminggu nak kiamat lah. Kelamaan itu ya. Nanti nyusahi orang. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak semuanya, warga binaan Lapas Sambas. Insya Allah ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya biasa diundang ceramah ke Lapas nih di masjid acaranya. Baru itulah saya ceramah di aula. Kalau di sini diri, kalau di situ duduk. Nampak saya tuanya gitu. Karena duduk. Hadirin yang saya hormati, saya kalau ceramah di tempat seperti ini jumpa dengan bapak-bapak, saya itu sedih. Yang saya sedihkan bukan bapak di situ. Yang saya sedihkan bapak-bapak yang di luar. Kenapa? Sebagian bahkan kebanyakan mereka menganggap bahwa mereka yang di luar lebih mulia dari bapak yang di dalam. Padahal belum tentu yang di luar itu lebih mulia dari bapak-bapak yang di dalam ini. Betul? Mana yang lebih baik, punya dosa tapi bertobat, atau merasa bebas tidak suah bertobat? Lebih baik punya dosa bertobat. Salah. Yang betulnya bebas dan bertobat. Hatiku lah aku yang ceramah. Saya aja kalau dibandingkan dengan bapak-bapak yang ada di sini, saya itu lebih banyak dosa saya daripada bapak-bapak. Betul? Nah, bitang betul. Karena kata Nabi, saya ini kan ustaz, ceramah ke mana-mana, tiap hari, tiap malam. Kata Nabi, man kasara kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasara khota'uhu, dialah yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya, dialah yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak dosanya, neraka lebih layak baginya. Dari sekian ramai yang hadir tuh, kira-kira siapalah yang paling layak masuk neraka? Ustaz lah. Itu namanya ceramah senjata makan tuan. Hadirin yang saya hormati, belum tentu bapak yang di dalam di situ lebih hina, dan belum tentu yang di luar lebih mulia. Karena standar kemuliaan bukan yang hartanya banyak. Standar kemuliaan bukan yang pangkatnya paling tinggi. Standar kemuliaan bukan badannya yang paling tampan ganteng. Bukan.
Standar kemuliaan seseorang di hadapan Allah cuma satu, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang takut kepada Allah? Nah, itulah yang di depan saya. Kalau dengan Pak Kalapas saja dia takut, apalagi dengan Allah, betul? Nah, inilah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak cerita dosa, siapa di dunia yang tak ada dosa? Pak Kalapas ada dosa? Banyak atau banyaknya? Yang ceramah ada dosanya? Ada? Ada atau banyak? Banyak atau banyaknya? Banyaknya atau luar biasa banyaknya? Sakit hati saya. Kau gitu dan pagi tadi. Banyak dosa saya. Cuma karena Allah masih merahmati kita, hadirin yang saya hormati, jadi jangan dikira kalian hina di sini, tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalukum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Nabi. Sesungguhnya Allah tidak memandang wajah dan harta kalian, tetapi yang Allah pandang adalah iman, hati dan amal kalian. Kalau bapak-bapak lebih takut kepada Allah berada di situ, insya Allah ia lebih mulia di sisi Allah. Allah itu kalau menginginkan kita baik, bapak-bapak, di baliknya kita ujian. Allah ingin kita naik kelas, naik derajat di hadapannya, Allah beri kita ujian. Banyak hikmah kalau bapak-bapak ada di situ. Di luar belum tentu bapak sholat. Kalau di situ sholat tak mereka nih Pak? Di luar belum tentu sholat, di situ sholat. Di luar belum tentu ngaji, di situ lama-lama lah kita di situ. Sampai akhirnya begitu selesai menjalani apa yang udah ditetapkan oleh Allah, bersabar, balik ke rumah, ternyata dah makin rajin dia sholat. Alhamdulillah. Jangan sampai balik dari situ nanti balik ke rumah ndak sholat subuh. Sekali sholat subuh bangun jam 9. Sholat subuh dia jam 9. Usolli fardhu subhi jam 9. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Diintiplah bininya dari lawang. Ya Allah, lakiku sejak keluar dari tahanan makin rajin dia sembahyang duha. Sembahyang duha apa bang? Kesiangan. Nah belum tentu, pokoknya banyak hikmah. Cerita dosa, saya kalau hitung-hitung, kalau nak masuk surga dengan amal saya, itu tipis harapan. Tipis sekali harapan. Sedekah saya berapa saya tahu, solat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu, puasa saya berapa banyak saya tahu. Tapi saya lihat Nabi Adam. Nabi Adam tuh dosanya cuma satu, makan buah huldi. Makan buah apa? Huldi. Dikeluarkan oleh Allah dari surga. Sigi nak dosanya. Lalu saya yang dosanya banyak lalu nak masuk surga. Nabi Adam yang dosanya sigi kan nak keluarkan. Kita yang dosanya banyak nak masuk. Tapi Allah Tuhan kita bukan Tuhan yang pendendam. Allah Tuhan kita itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dosamu memang banyak, tapi lihat rahmatku, kata Allah, jauh lebih banyak daripada dosa kita. Pernah tidak dengar cerita ada orang yang membunuh 99 orang? Ini hadisnya sahih, Nabi yang cerita. Jadi ada preman, dia bunuh orang 99. Berapa ya? 99. Datang hidayah Allah, dia nak bertobat. Nyarilah orang yang kira-kira bisa membimbing dia. Tiba-tiba jumpa dengan seorang ustaz. Tapi ustaznya itu agak baru nak belajar agama, ya. Belajar agamanya pun lewat YouTube. Mun bahasa kita kini ya, baru nak belajar agama seminggu dah nak nyalahkan orang. Ustaz,
Saya nak bertobat. Alhamdulillah. Tapi dosa saya besar Pak Ustaz. Kira-kira Allah ampuni tak? Apa dosamu kata Ustaz? Saya udah membunuh orang 99. Apa? Besar dosamu bunuh orang ye. Nyawe hanya Allah yang berhak ngambilnya. Kau sampai bunuh orang 99. Dosamu dan diampuni oleh Allah. Yang digayakan preman. Kata preman, aku nak tobat baik-baik. Itu Ustaz ngomongnya nyakiti hati. Daripada 99 alang-alang. Bagus kulang kapik 100. Dicabutnya lah hagit goloknya. Dicucuknya hagit parut Pak Ustaz ya. Langkaplah 100 dia bunuh orang. Tapi hidayah tetap datang. Dia tetap nak bertobat. Nyari lagi Ustaz. Pergi ke sebuah kampung. Jumpilah dengan Ustaz yang cerdas. Macam Ustaz Hatoli lah. Kalau nak nunggu orang muji kan lama. Jadi saya muji diri saya seorang aja. Jumpilah dengan Ustaz yang cerdas dia ni. Ustaz, saya ni nak bertobat. Alhamdulillah. Tapi dosa saya besar Pak Ustaz. Apa dosamu? Tadinya saya bunuh orang 99 Ustaz. Terus tadi di sini jumpa Ustaz yang ngomongnya nyakiti hati. Jadi daripada alang-alang 99, kulang kapiklah 100. Jadi kau bunuh orang 100. Iya Ustaz. Gimana Ustaz? Allah terima tak taubatku? Kata Ustaz yang cerdas ini, lau amiltumul khotaya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Kalaupun kau berbuat dosa, penuh langit gara-gara dosamu, tapi kau bertobat datang kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubatmu. Cuma gitu Pak Long. Kebetulan dia orang Sambas. Cuma gitu Pak Long. Kampungmu ya kampung brengsek. Orang-orangnya itu tidak ada yang bagus semuanya. Kalau kau masih tinggal di sini, kalau kau kumat, tobat, tapi gara-gara kawan ngajak kembali lagi dia. Sekarang kau pindah, cari kampung di Sinun, di kampung Sinun kata Ustaz, ada ulama, ada kiai, ada guru, pagilah kau ke Sinun tempat kau bertobat, belajar kau di Sinun. Siap Ustaz. Bercacaklah dia berlari menuju kampung ini. Apa yang terjadi? Di tengah jalan datang ajalnya. Dicabut oleh malaikat Israel. Lalu datanglah dua malaikat. Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat azab nak mawaknya ke neraka. Malaikat rahmat nak mawaknya ke surga. Berkelahi malaikat rahmat dengan malaikat azab. Sengasih-ngasian. Merasa paling berhak mawaknya. Kata malaikat rahmat, aku nak mawaknya ke surga. Karena dia dah nak bertaubat. Kata malaikat azab, yang 100 gimana? Tapi dia dah nak bertobat. Dia dah menuju kampung yang nak dia belajar agama. 100. Bertangkar dua malaikat. Lalu Allah utus satu malaikat lagi untuk nangahitnya, menghakiminya. Kenapa kita kelahi? Aku nak maunya ke surga tu. Kata malaikat rahmat. Dia nak bertobat. Nak bisa. 100 ya takor aku tu. Lalu kata Allah, malaikat perintahkan mereka ukur. Mana yang paling dekat, tempat dia mau tobat atau tempat maksiat yang dia tinggalkan. Ukur. Diukurlah oleh malaikat, ternyata lebih dekat sekilan tempat dia nak tobat. Kata Allah, malaikat rahmat, bawalah dia ke dalam surgaku, kata Allah. Sayangnya Allah dengan kita. Walaupun belum sempat solat, tapi karena keinginan nak tobat yang luar biasa, Allah ampuni dosanya. Bunuh 100. Tapi saya nak keluar dari situ, kita bunuh lagi 100. Itu cerita Bani Israel. Bahwa orang yang berbuat dosa sebesar apapun dosanya, tapi dia sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, pasti Allah akan terima taubatnya. Jelas? Karena udah jelas, mari kita tutup ceramah itu. Ya, lagi kan udah jelas tuh. Di situ banyak orang Sambas ke, banyak orang luar Sambas. Orang Sambas, memang orang Sambas banyak di mana-mana. Saya ceramah di Ketapang, ada orang Sambas. Ceramah di Sintang, ada orang Sambas.
Ceramah di Bengkayang ada orang Sambas. Ceramah di Penyare paling banyak orang Sambas. Jadi saya merasa jumpa dengan keluarga saya karena di situ banyak orang Sambas. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, jangan sedih. Jalani aja ujian ini, jalani aja. Tapi orang yang menganggap orang yang luar tadi, yang menganggap lebih mulia dari bapak-bapak, saya ingatkan mereka. Orang yang di penjara, kata saya, daan semuanya masuk penjara karena salah. Banyak juga yang kena fitnah. Saya lihat tuh ya muke-muke kena jadikan umpan nang tuh. Induk-induknya masih di luar. Betul. Sukelah kita kena menangkan. Tapi memang begini, daan semuanya orang masuk ke dalam penjara itu karena salah. Banyak yang kena fitnah. Itulah pengadilan dunia. Tapi lihat nanti pengadilan akhirat. Tidak akan ada lewat walau sebutir debu. Di dunia kau bisa bayar pengacara sehingga yang benar bisa salah, yang salah jadi benar. Tapi nanti di akhirat tidak ada pengacara. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut mereka kami kunci, kata Allah. Yang akan ngomong tangan mereka, yang akan melapor kaki mereka terhadap apa yang dah dikerjakannya di dunia. Di dunia kau bisa bersilat lidah, di akhirat mulutmu tidak akan bisa ngomong. Di sanalah pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Bapak-bapak, kita hidup di dunia hanya sementara, sakit sementara, sehat sementara, bahagia sementara, menderita sementara. Jadi tidak usah terlalu sedih di dunia ini. Jalani aja. Nanti akan ada saatnya kita akan berbahagia yang kekal abadi ketika kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Pak, Allah sayang dengan kita. Makanya kadang kita kalau di luar Allah sayang dengan kita, tapi begitu azan berkumandang kita cuek. Hayya 'alas shalah. Kita main catur nang step. Hayya 'alas shalah. Skap. Situ ada ke main catur ya. Waduh. Jadi bapak-bapak, kalau Allah sudah sayang mencintai seorang hamba, maka diujinya hamba itu. Tinggal sekarang bapak-bapak lulus atau tidak lulus kalau kena uji. Jadi gimana Pak kalau berada di situ, sabar atau tidak sabar? Sabar. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kata Allah kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ketika dia dapat musibah, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak jadi orang yang sabar semuanya. Kalau rumah terbakar, sabar atau tidak sabar? Sabar. Orang tua meninggal, sabar? Bini meninggal, sabar? Paling sabar bini meninggal. Karena jarang orang laki nangis bininya meninggal. Betul? Saya tanya, Pak, bini Bapak mati. Pak Ustaz. Dan sedih Bapak? Tidak. Nyampe deh, dah lama aku tunggu. Itu poin pertama yang nak saya sampaikan. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Dan manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik bukan yang tidak punya dosa. Kata Nabi, manusia yang paling baik adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia lalu sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran dan tidak diulanginya lagi untuk di masa yang akan datang. Itu orang yang paling baik. Karena si orangnya di dunia yang tidak punya salah, ada tidak? Ustadz tang rupiah nak marah-marah ceramah. Bukan, saya lapar.
Belum sarapan kan nak suruh ceramah. Nggak, Pak Kalapas, saya nggak pandai nyinggung-nyinggung. Kalau ada makannya, alhamdulillah. Kalaupun sian, tolonglah diusahakan. Bang Erik yang undang saya itu tanggung jawab, Bang. Ya Allah, ternyata ada foto saya situ. Cuman terlalu merah mukanya. Macam lakak katup tabuan. Punya dosa. Bagaimana Pak Ustadz kami tobat, Allah ampuni, Allah ampuni. Pasti Allah ampuni. Sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi. Jadi kata Nabi gini, mami muslimin yuznimu zamban. Siapa aja yang merasa berdosa, siapa aja yang pernah melakukan kesalahan, summa yatatohar, make mandi tobat. Jadi ketika kita punya dosa, dianjurkan oleh Nabi summa yatatohar, mandi tobat. Gimana cari mandi tobat? Samin macam mandi hadas basar. Mandi hadas basar ini lakak berhubungan badan. Gimana mandi hadas basar Pak Ustaz? La ilaha illallah. Anak dah 5 tak tahu mandi hadas basar. Jadi selama itu kau mandi apa? Mandi gratis Pak Ustaz. Mandi hadas basar ye artinya basah seluruh badan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ye basah. Ye namanya mandi hadas basar. Niatkan. Sengaja aku mandi hadas basar untuk menghilangkan dosa-dosaku. Aku mandi tobat ya Allah. Kecebek mandi basah seluruhnya. Apa dolok yang basah? Ya terserah. Kalau mandinya di WC mungkin palak dolok basah. Kalau mandinya di sungai mungkin tangan dolok basah. Karena kan calum. Oh kalau kita mandi tobat hilang dosa kita Pak Ustaz, hilang. Nah, pergi kalau mandinya ke tengah laut. Bukan cuma dosanya yang hilang. Ngurangnya hilang sekali. Di situ kan bisa mandi tobatnya Pak Kalapas. Bisa mandi tobat. Setelah mandi tobat, summa yusolli rakaataini, kemudian dia sholat sunat tobat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat. Nah, ya kalau orang tobat, kalau orang caleg biasanya usolli sunnatal politik. Itu caleg. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar, baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum kalau hafal. Kalau enggak hafal, baca yang kita hafal aja. Ustaz, aku hafalnya cuma kul huwallah, baca kul huwallah. Rakaat kedua kul huwallah lagi. Nanti di kampung boleh diamalkan gitu. Kata orang, iya keluar dari penjara tang pandai dia semua anak jadi imami. Ayatnya kul huwallah tolen tapi. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Sembahyang isya rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi sampai hafal orang. Imam sampai ya, imam kul huwallah. Rakaat pertama qul huwallahu ahad Allahu somad. Tawa ke ngolok ya. Masya Allah. Bapak-bapak ini luar biasa. Saya sengaja memang buat bapak-bapaknya tawa. Karena kan saya melihat muka-mukanya itu muka-muka penuh penderitaan. Jadi saya usaha membuatnya tawa gitu. Cuman sayangnya ada yang tawa nudi gitu. Orang dah lakak dia buruk muli. Kalau semari-semari ada penceramah datang ke situ, ceramahnya serius inyan. Ustadz bisa ke ceramah serius? Bisa. Nah, dia tidak bisa ceramah serius. Bisa 2 jam saya ceramah si tawa-tawanya. Cuman kalau ceramahnya serius, maksudnya kalau tidak ada tawa-tawanya, orangnya jadi ngantuk, betul? Jadi jangan juga salahkan yang tidur, salahkan penceramahnya.
Sukenya kanak manangkan nih. Ya Allah. Kalau ceramah yang serius ndak ada tawa-tawanya, banyak ustadz bisa ya. Tapi molah orang tawa, hanya ustadz yang cerdas yang bisa. Sombongnya ustadznya, katiku lah yang ceramah. Nah itu yang pertama. Setelah tadi sholat 2 rakaat, lalu setelah sholatnya perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau kami dah keluar, tetap tobat. Tetap tobat. Tobatnya tiap hari Pak. Tidak usah dilihat waktu. Kalau bisa, seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh. Tapi yang paling mantap kalau bisa, tiap hari. Akak sholat zuhur, sholat sunnah 2 rakaat. Sunnah apa? Sholat sunnah tobat. Karena tiap hari kita itu melakukan dosa Pak. Nanti kalau dah keluar dari situ, di rumah makin rajin Bapak sholat. Malam-malam pun masih sholat sunnah tobat. Lakak sholat sunat taubat istighfar di rumah. Astagfirullah. Sampai nangis. Itu yang paling bagus pasti nangis dia. Merasakan betapa banyaknya dosa selama itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Saking nyaringnya dia istighfar sampai terbangun bininya. Astagfirullah. Terbangun bininya, Bang. Abang apa tang nangis, Bang? Banyak dosaku deh. Dosa apa Bang? Dosa bercinta. Bang, kita kan dah lagi bercinta, kita langsung nikah. Bukan dengan kau. Sebelum kau ada 27. Apa? Hancur dunia persilatan. Tidak usah semuanya nak diceritakan. Pokoknya tobat-tobat aja. Alhamdulillah abang tuh sejak keluar dari tahanan, merasa abang tuh ingin sekali dekat dengan Allah. Mau ke adik bantu abang supaya makin dekat, rajin ibadah dengan Allah. Oh iyalah Bang. Nanti subuh bangunkan abang ni. Tahu. Bini yang solehah itu Pak, subuh-subuh bapak dibangunkannya. Subuh bapak dibangunkannya. Subuh bapak dibangunkannya. Subuh. Subuh bapak dibangunkannya. Apanya yang dibangunkan? Subuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, jadi itu yang pertama, tobat kita kepada Allah, sholat sunat tobat, perbanyak istighfar kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau sudah Allah ampuni dosa kita, maka Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang kan hatinya? Kalau kita sholat, rajin sholat, hati kita akan tenang bapak-bapak. Dan yang paling penting dalam hidup dia tenang. Bapak tinggal di rumah megah mewah di luar, tapi kalau hati tidak tenang, bisa tidur di rumah? Di situ bisa tidur? Ya, Anda pun bisa tidur. Itu menunjukkan di situ tenang. Bapak kan yang paling penting hidup itu tenang Pak, bukan senang. Orang senang belum tentu tenang, tapi orang yang tenang dah pasti dia senang. Bapak kan nak balik duit 100 juta. Kira-kira senang atau tenang? Senang. Belum tentu tenang. Kenapa? Takut kena ambil duit kita. Punya rumah besar, kasur empuk, kalau tidak tenang bisa tidur? Tidak bisa tidur. Paling berarti cuma senang, bukan tenang. Punya bini cantik, senang ke tenang? Senang. Belum tentu tenang. Kenapa? Takut kena goda bini kita. Apa lagi kalau muka bapak ya jahat.
Nak gode bini kita jahat lalu lakimu. Bini cantik, muka kita jahat, makin dak tanang kita. Sampai tu batuk-batuk. Oh, mun gaya bagus muka bini kita jahat aja Pak Ustaz. Oh, makin dak tanang. Supan kita maunya undangan. Bang, jadi kita pagi undangan kala kau nolok aja gitu. Supan aku kau. Coba lihat Pak Kalapas, dah lama ke Pak Kalapas? Apakah Bapak Kalapas sudah lama di sini? Takutnya kan dia tidak bisa bahasa sama. Sudah berapa lama Bapak di sini, Pak? 4 bulan. Sudah mulai bisa. Bapak kalau selama jadi Kalapas itu senang atau tenang, Bapak? Senang, belum tentu tenang. Apalagi melihat muka-muka Bapak yang banyak masalah. Beliau enggak tenang. Selama bapak-bapak ini belum disiplin, kata Pak Kalapas, saya ini belum tenang Pak Ustadz. Berarti jadi Kalapas itu paling cuma senang, belum tentu tenang. Yang paling kita harapkan dalam hidup ini adalah ketenangan. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam ketika ditanya, Yusuf, kau pilih bebas atau pilih di penjara? Kata Nabi Yusuf, penjara lebih aku sukai daripada hidup di luar penuh dengan fitnah. Jadi Bapak pilih mana? Fitnah atau di situ? Dari bunyinya tidak yakin saya. Di luar atau di situ? Nah, itulah yang pertama. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan Bapak merasa hina, jangan Bapak merasa minder dengan orang yang di luar. Yang menjadi patokan standar mulia atau tidak seseorang di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai jam berapa, Pak? Terserah, sampai sore. Saya insya Allah nanti sampai jam 9.40. Karena tadi mulai ceramahnya jam 8.40. Saya di mana-mana ceramah tetap 1 jam. Sesuai dengan ayat yang kena berikan. 330 ml kali 2 berarti 660 ml 60 menit 1 jam. Masih ada segala kesal. Sejam setengah. Saya diberi air minum, air putih, air kopi si Andi. Kalau ceramah kena beri air putih, itu pertanda bahwa ngundang ustadz lebih murah daripada ngundang band. Bapak maulah acara kawinan, ngundang band. Oh, belum nyanyi artisnya, dah habis air kopi 2 ketel. Ngundang ustadz, air kopi pun siap. Air putih. Saya dah mulai haus. Boleh ke saya minum dulu? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Saya ada pernah baca hadis Nabi ketika Nabi minum dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Minumlah Nabi dilihat oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ketika kulihat Nabi minum, maka hilanglah hausku. Saya baca hadis ini gimana? Itu balik apa itu? Yang minum Nabi, yang hilang hausnya Abu Bakar. Saya baca sekali lagi. Ketika kulihat Nabi minum, maka hilanglah hausku, kata Abu Bakar. Saya baca penjelasannya di bawah. Kenapa Abu Bakar hilang hausnya ketika melihat Nabi minum? Karena Abu Bakar udah sangat cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi yang minum, Abu Bakar hilang hausnya karena cinta yang luar biasa dengan Nabi. Tadi pas saya minum, bapak-bapak gimana? Makin haus Pak Ustaz, Pak Ustaz.
Itu karena bapak dan cinta dengan saya. Coba kalau bapak cinta dengan saya, bapak akan merasakan apa yang saya rasakan. Ye bahasa Inggris, bahasa kerennya empati namanya. Merasakan apa yang orang rasakan. Semakin merasakan apa yang orang rasakan, makin lembut hati kita, Pak. Saya membayangkan bapak-bapak tinggal di situ, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, payah berkomunikasi. Ya Allah, kalau saya yang diuji macam bapak, mungkin belum tentu saya kuat, Pak. Itulah bapak itu yang dipilih oleh Allah adalah bapak yang kuat-kuat. Kuat imannya, kuat hatinya insya Allah. Bapak, tawa bapak. Macam suka melihat kawan menderita. Kita kadang suka nak nyule orang, bahasa Inggrisnya medo. Kita suka nak medo orang. Iye pun daan sabar, iye pun daan kuat, iye pun daan tahan. Belum tentu. Kalau kau yang diuji belum tentu kau bisa long. Kan jaga iye orang kadang ngomong i. Makanya jangan ngukur baju orang pakai badan kita, daan sadang. Bapak-bapak yang ada di situ Allah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayatnya. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah uji bapak karena Allah tahu bapak mampu melewatinya. Dan yang di luar tidak Allah uji karena Allah tahu mereka tidak mampu. Dan orang yang bisa melewati ujian Allah dengan sabar, apa janji Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar mendapatkan pahala bighairi hisab, tanpa batas di akhirat nanti, dan dia pun akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya. Langsung masuk. Mau masuk surga? Langsung dia mau masuk. Dan kena tanya lagi, mau? Sabarlah. Ya daan lama tuh ya Pak, bentar naam. Sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Begitu kata Dari Sulaiman. Suah ke dia ke situ, suahi. Insya Allah. Jadi bapak-bapak sekalian yang saya hormati, itu pasan pertama. Pasan kedua saya. Mungkin nanti bapak setelah keluar dari situ, mudah-mudahan tidak lama lagi insya Allah. Oh sikit yang amin, biar tidak anak keluar. Di situ banyak hikmah, banyak manfaat. Saya jadi tahu ngaji, saya jadi tahu sholat Pak Ustadz. Rasanya sedih nanti kalau berpisah. Tapi kalau dah Allah takdirkan keluar, keluar Pak. Jangan lalu batah di situ. Kalau waktunya keluar, keluar. Kata Pak Kakak Lapas, Bapak dapat remisi. Silakan dia ada masa potongan masa tahanan, silakan keluar, keluar. Dan di luar sana, tetap Bapak harus menjadi orang baik. Cuma masalahnya kadang-kadang masyarakat menstigma, menjat. Hati-hati kita ya, baru keluar dari penjara ya. Kita jadi dikucilkanlah orang di masyarakat. Sabar atau tidak sabar kita? Sabar, tetap sabar. Namekan omongan orang gimana kita nak nutupnya Pak? Allah cuma bari kita dua tangan, mulut orang temunggur betapas sebaya. Tangan cuma dua, mulut orang banyak, mana kita nak nutupnya? Jadi gimana? Tutup aja dua telinga kita, selesai. Saya nak dengarkan. Ya si anu orang yang sempurna Pak, semuanya ada kekurangan, betul? Jadi gimana Pak Ustadz Munade orang ngomong macam-macam tentang kami nanti di luar? Pakai teorinya Luqmanul Hakim, bukan Luqman yang ceramah ya, bukan. Ada satu surah dalam Al-Quran namanya surah Luqman. Surah kemacanya? Surah baca Al-Quran surah Luqman. Insya Allah surah. Jadi kata Luqman gini, bapak-bapak pokoknya kalau merasa itu benar, itu baik, yang diajarkan dulu ketika aku udah di warga binaan, lakukan Pak di kampung. Sholat berjamaah, baik dengan orang, ngomong yang sopan. Orang nak ngomong, terserah. Orang nak nilainya, terserah. Iya penilaian orang. Bapak harus punya prinsip. Karena kalau nak punya prinsip, oh payah hidup kita Pak.
Makanya kata Luqmanul Hakim tadi ngomong dengan anaknya, "Nong, kita kalau hidup dan punya prinsip, kita akan mudah digoyahkan orang." Inyan gede ya? Dah kita buktikan. Dibawanya lah oleh Luqmanul Hakim anaknya keluar rumah, bawa sekok keledai. Tahu ke keledai? Ada hubungan keluarga? Keledai mirip dengan kambing lah. Kita kalau hidup tidak punya prinsip nong, kita akan susah, gampang digoyahkanlah orang. Inyan ke dia, dah ayah buktikan. Keluar dari rumah, bawa sekok kambing, diseret. Diseret, naang kambing dan diseret berdua dengan anaknya. Lewat depan orang ramai, apa kata orang? Ayah dengan anak tu sami bodohnya. Kambing, keledai diseret, naang bukan dinaiki. Kata ayah, kata Luqman, kau dengar orang ngomong ya nak? Dengar ya. Berapa kali kita salah? Sekali. Sekarang kau naik, ayah yang nyeret. Naiklah anak tuh, anaknya Luqman, lalu Luqman nyeret ayahnya. Nyampai di depan orang ramai, ngomong lagi orang, anak durhake. Dia nyaman-nyaman naik di atas keledai, ayahnya disuruh berjalan, durhake masuk neraka. Kata Luqman, kau dengar nong? Dengar ya. Berapa kali kita salah? 2. Sekarang kau yang nyeret, ayah yang naik. Seretlah anaknya, ayahnya naik. Nyelewat agi di depan orang ngomong agi. Anak ndak punya berperi kemanusiaan tuh, kata dia, bapaknya tuh Anaknya disuruh berjalan, dia nyaman-nyaman naik di atas keledai. Tolol. Kau dengar kena? Dengar ya. Berapa kali kita salah? 3. Berapa kali dah dia salah? 3. Sekarang nong, kata dia, kau dengar ya, kita dah 3 kali salah. Kayak gimana ya? Dah kita naik berdua. Naik keledai berdua, lewat agi depan orang. Apa kata orang? Bapak dengan anak sami bodohnya itu. Keledai kacik dinaiki berdua, dan punya peri kebinatangan. Bodoh ya. Kau dengar kenong? Dengar ya. Berapa kali kita salah? 4. Jadi gimana sekarang ya? Dah kita pikul keledai. Aku nak tahu gimana cara orang ngomong. Jadi pak kita kalau hidup nak mikirkan omongan orang dan bahagia. Apa kata pepatah ke dulu? Anjing menggonggong, musafir berlalu. Kalau orang nyahat-nyahatkan kita di kampung, masih tetap menganggap kita jahat, hati-hati kita ya. Ya baru keluar dari penjara ya. Kalau dikerjakan nyagi apa yang dolok ya. Kedengaranlah kita ya. Anjing menggonggong, musafir berlalu. Kayak Pak. Kau ngatakan aku asuk ke apa? Enggak kan. Atau kalau ndak berani nak ngomong gaya, nanti balik kampung adakan ceramah, undang Ustadz Hatoli. Nanti saya ceramah biak di kampung sini. Jadi gaya dia, surga ya luas pak, muat kita semuanya. Bapak jangan putus asa dari rahmat Allah. La tayasu mir rauhillah, innahu la yayasu mir rauhillah illa qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Yang putus asa dari rahmat Allah illa qaumul kafirun, kecuali hanya orang yang kafir pak. Seorang pelacur, tahu ke pelacur? Suah makanya? Nauzubillah. Seorang pelacur pak, yang nulung seekor anjing yang kehausan di padang pasir. Pelacur pasti dosanya banyak karena berzina tiap malam. Suatu hari, la ilaha illallah. Macam-macam kelakuan biak tuh. Dah 2 yang tawak nudi. Mungkin ada kelainan. Lalu pelacur ia berjalan di padang pasir, berjumpa dengan seekor anjing yang kehausan. Dijilat-jilatnya pasir karena si anai. Si pelacur merasa tergugah hatinya, dicabutnya sepatunya, dibukanya sepatunya, turun dia ke dalam telaga, dicaupnya air pakai sepatu, diminumkannya ke asuk yang kehausan. Apa yang terjadi? Karena dia tulus ikhlas nulung asuk ya,
dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya rahmat Allah. Makanya Bapak jangan putus asa dari rahmat Allah. Pak, biarkan aja nanti orang ngomong di kampung macam-macam. Kalau Allah ridho dengan kita, segala perbuatan kita dicintai oleh Allah, Allah akan tolong setiap kesulitan kita. Dah habis waktunya ya? Terakhir yang ketiga, Pak. Bapak-bapak di situ yang jadi masalah mungkin masalah nafkah keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa apabila di situ di buku nikah di sirat taklik talak di bagian halaman belakang, apabila saya sebagai suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 3 bulan berturut-turut, atau menyakiti istri saya, atau meninggalkan istri saya selama 2 bulan berturut-turut, lalu suami saya tidak terima, melapor dia ke pengadilan agama, lalu dikabulkan oleh pengadilan agama, maka jatuh talak 1 bagi dia. Bapak di situ kan merik nafkah enggak dengan bini? Enggak. Adik dah lebih dari 2 bulan? Lebih 3 bulan? Itu kalau digugatlah bininya ke pengadilan bisa cerai Bapak. Sedih enggak kalau diceraikan bini? Sedih Pak. Siapa lah yang tidak sayang dengan bini? Saya sayanginnya dengan bini saya. Saya kena undang ceramah, kena undang ceramah. Panitia daan lalu mikirkan kesehatan saya. Begitu saya sakit, 1 pun tidak ada yang peduli. Masih jak bini di rumah yang peduli. Sakit ke kakinya bang, sakit picikan. Sakit kepalanya bang, sakit picikan. Mau adik buatkan teh manis, mau buatkan. Makanya saya sayanginya dengan bini saya. Kalau belum mati dia, belum nak saya tanam. Ngapain anak orang hidup? Kalau saya kena tanya, Ustadz, sayang ke anak ke, sayang ke bini? Langsung saya jawab, sayang ke bini. Anak daan sayang anak, tapi lebih sayang bini. Ngapain tangga ya? Saya balik dari ceramah, saya lihat anak saya yang kacik di pangku tetangga sebelah. Saya daan marah. Tapi mun bini saya kena pangku, ngamuk gitu ya kan. Makanya lebih sayang ke bini. Ke pasar kayak bini saya tuh saya bawa ke pasar tuh saya gandeng Pak, nggak saya lapas. Karena kalau saya lapas habis dia belanja. Tunjuknya ya udah entahan gitu tunjuknya itu. Nah ya bagus bang, ya bagus bang, ya bagus bang. Saya pegang ya tunjuknya. Saya pegang tunjuknya, mulutnya nunjuk. Ayo bagus bang. Kurang sama nunjuk pakai mulut. Bapak usah nak marah, usah nak sakit hati. Memang perempuan itu bagaimanapun tetap perlu duit orang hidup, betul? Orang hidup perlu duit. Jangankan orang hidup, orang yang dah mati pun perlu duit. Bini saya demam seminggu. Saya bawa ke puskesmas, daan sambuh. Saya bawa agi ke rumah sakit, daan sambuh. Sekali saya bawa ke toko Hamas, muge dia bangkit. Jadi obat bini sakitnya bawa ke toko Hamas Pak. Nafkah, kalau 3 bulan berturut-turut daan marik nafkah, lalu bini daan terima, ngadu dia ke pengadilan agama, dikabulkan oleh hakim, jatuh talak 1 bagi Bapak. Pas balik bang, ambil surat salingan putusan di pengadilan agama, kita nak anagi suami istri. Jadi kau dah berlaki lagi, udah mana lakimu? Yo, sadih Bapak pasti. Tapi insya Allah mudah-mudahan bini Bapak setia semuanya. Kalau dia daan ngadu ke pengadilan, biar nak 15 tahun, 20 tahun Bapak di situ, daan carai. Makanya nanti minjam HP Kak Kalapas bantar nelponin bini. Oke, minjamkan. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Apa kabar dek? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Adik ikut BKNT KI. Oh kata dia. Dek abang tuh udah setahun di dalam tahanan. Apakah adik akan melaporkan abang ke pengadilan agama? Kata bini Bapak, bang 1000 tahun pun abang akan ku nanti. Ku akan menanti
Meski harus penantian panjang, hingga kau percaya betapa besar cintaku padamu, ku cuma milikmu. Ini lagu Nikita Willy namanya. Saya sebenarnya pandai nyanyi, cuman kalau saya nyanyi takutnya artis di Jakarta tersaingi ya. Jadi saya ceramah aja lah insya Allah. Nah bapak-bapak sekalian, masalah nafkah ini penting karena kita orang laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Tapi kami dah di situ gimana Pak Ustadz? Untuk sementara di off-kanlah dulu. Mohon maaf abang harus menjalani takdir abang. Jangan lupa nanti kalau ada waktu sampat tengoklah abang. Kalau dia masih ke situ berarti masih setia dia. Tapi kalau dia dah daan ke situ, bapak boleh mengingatkan dia. Jangan kau belaki-agi sebelum kuizinkan. Saya waktu tahu 2 tahun yang lalu sempat kena Covid. 14 hari daan keluar rumah, itu saya kira saya mati Pak. Ya Allah mati aku, mati aku. Kena Covid barangnya. Barang gara-gara Covid dulu kan semuanya penyakit hilang Pak. Si anak lagi penyakit yang lain, sakit pinggang Covid, sakit pala Covid, sampai dia pelanggar pun Covid Pak. Jadi penyakit lainnya hilang gara-gara Covid. Nonton TV mati sekian ribu karena Covid, terpapar sekian ribu karena Covid. Dan yang suka nakut-nakuti ya polisi. Nakuti. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Nya saya Pak, usah nak gaya lah tulisannya. Pakai yang agak halus sikit ya Pak, sana nakuti orang. Gimana tulisannya? Marilah pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan bagus gaya, itu Anda. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Nakuti orang. Karena saya kena Covid, saya berwasiatlah dengan bini saya. Dek, abang nampaknya itu tak lama lagi mati. Kalau abang mati esok lusa, abang berwasiat, silakan kau kawin lagi. Itu wasiat saya. Kalau saya mati nolok, silakan kau kawin lagi. Lalu bini saya buat surat wasiat juga. Kalau aku yang mati nolok bang, awas kau kawin lagi. Ya, pedeknya saya kalau Allah nakdirkan gimana? Awas katanya. Mun masih kawin lagi kalak malam-malam ku pagi. Tenang nih gitu ya. Ku bacakan kau ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masalah nafkah. Nah, kemudian yang udah kita habis ke waktunya. Masih mau? Oke lah kalau begitu ya. Kalau ceramah di lapas nih yang dengarkan tenang aja ya. Kenapa? Ada Pak Kalapas. Apa yang jadi tenang Pak Ustadz? Jamaah itu enggak usah mikirkan amplop Ustadz, enggak usah. Karena dah dipikirkanlah Pak Kalapas. Bercanda Pak Kalapas. Saya udah dipesan sama guru saya. Bagi saya tuh amplop tuh enggak penting. Isinya pun enggak penting. Yang penting jumlahnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hadirin bapak-bapak sekalian, masih ada sekitar 6 menit. Saya tambahkan 1 poin lagi.
Kalau kita nak masuk surga, selain tadi kita mengharapkan rahmat Allah yang begitu luar biasa, masih ada harapan kita segi lagi. Apa harapannya? Ada syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak percaya dengan Nabi Muhammad? Ya. Bisa mengucap syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bisa? Ya. Bisa mendirikan salat? Ya. Bisa baca Quran? Ya. Insyaallah di akhirat ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat, Pak. Nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Di akhirat nanti. Nanti di akhirat. Ada ke yang dah suah ke akhirat? Belum ya? Jadi nanti di akhirat itu ada namanya Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Setelah hari kiamat dunia hancur semuanya. Ada Yaumul Ba'si namanya, hari kebangkitan. Seluruh manusia, dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir, kumpul di suatu tempat yang tidak ada batas ujungnya. Itulah padang mahsyar. Ketika itu manusia ketakutan semuanya, karena akan disidang, akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang magi Nabi Adam. Ya Adam anta abal bashar, wahai Adam, Tuhan adalah bapak moyangnya manusia. Sebentar lagi kami akan disidang, dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah. Tolong kami wahai Adam. Kata Nabi Adam, nehi. Bahasa Indianya nehi. Ngapa tang nehi? Aku pun ada dosa juga, kata Nabi Adam. Dulu waktu dilarang makan buah huldi, ku makan. Aku tanggung jawab juga di hadapan Allah. Tak bisa. Kita carilah Nabi yang lain. Nabi Nuhnya kalau mau deh. Nabi Nuh kan juara tambang deh. Nari kapal. Cari Nabi Nuh, bawa spanduk. Jumpa dengan Nabi Nuh. Nuh, tolong kami Nuh. Kami nak disidang di hadapan Allah. Nak dimintakan tanggung jawab atas segala dosa kami. Tolong kami Nuh. Kata Nabi Nuh, no. Saya dulu punya dosa juga. Ketika umat saya pembangkang, nak bisa dinasihati, saya tenggelamkan pakai banjir. Saya ada dosa juga. Cari Nabi lain lah. Nabi lain pun tak bisa juga. Nabi Nuh tak bisa. Nabi Ibrahim tak bisa. Nabi Daud tak bisa. Tiba-tiba terdengarlah suara dari kejauhan. Ya ummati ana laha. Ta'ali ummati ta'ali. Wahai umatku, aku datang untuk kalian. Kesini umatku sini, umatku sini. Beliau manggil kita umatnya. Dan umat yang dipanggil hanya umat yang punya tanda di wajahnya. Punya apa? Tanda. Apa tandanya? Tandanya kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gharran muhajalin min asaril wudu. Umatku nanti di akhirat dibangkitkan ke hadapan Allah, wajah mereka akan bersinar-sinar karena banyak wudu. Banyak wudu kan artinya banyak solat. Masa wudu tolen dan solat? Jadi Bapak, kata Nabi, kalau dah bersinar mukanya, itu umatku sini, umatku sini. Nabi siapkan satu telaga. Nama telaganya telaga Al-Kausar. Apa kelebihan telaga Al-Kausar? Sekali minum, tidak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum air telaga Al-Kausar. Dan umat yang dipanggil itu hanya yang punya tanda. Kenapa dia punya tanda? Karena rajin sholat. Nah, bapak-bapak kalau rajin sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ditambah lagi dengan sholat yang lain, insya Allah diakui Nabi sebagai umatnya. Tapi kalau tidak suah sholat, tidak suah ke masjid, rumah manang dekat dengan masjid, sholat tidak semua, tidak di belakang imam, sekali sholat langsung di depan imam. Karena sholat kan. Yang bangsa iya biar nak ngesot di depan Nabi, minta akui sebagai umatnya. Aku umatmu ya Rasulullah. Aku umatmu ya Rasulullah. Kata Nabi daan Pak Long. Umatku si an yang hitam lagam gitu. Ngarang daan suah semahnya. Tapi yang di situ semuanya insya Allah solat dan insya Allah diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya.
Kalau kami yang dolok-dolok karap meninggalkan sholat Pak Ustadz, dikodok ya artinya diganti. Boleh diganti. Rakaat sholat zuhur 4 rakaat, sholat zuhur lagi 4 rakaat. Usolli fardu zuhri 4 rakaatin kodoan. Kalau biasanya kan adaan, diganti dengan kodoan lillahi ta'ala. Dan tahu usolinya Pak Ustadz, usah nak pakai usoli. Ya Allah, itu aku sembahyang ganti tandanya. Allahu Akbar. Isuk nganti lagi. Ya Allah, niatnya masih sami macam nak semari. Ya serius Pak, bukan pongangkok nah ini. Karena orang yang ninggalkan sholat besar dosanya. Makanya bapak-bapak hadirin sekalian, dirikan sholat, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, dah habis Pak waktunya. Udah 1 jam. Saya nak ceramah lagi ke tempat lain. Isuk kalak malam dah harus ke Pontianak. Isuknya ke Jakarta, isuknya lagi ke Batam, lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Yang undang nak ngapain ke sini. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak hadirin sekalian disehatkan badannya oleh Allah. Diberikan kesabaran dan ketenangan dalam hatinya. Anak di rumah menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang setiap sholat dan doanya menyebut nama Bapak. Istrinya dijadikan istri yang solehah, yang akan tetap setia mengingatkan untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Kalau selama 1 jam ini ada omongan saya yang nyinggung perasaan, tidak berkenan di hati atau tidak sopan, saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke bapak-bapak semua maafkan saya? Dah, kakak. Dah dimaafkan, kakak lah. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.